Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2241 Mata Tak Tertandingi. Lin Yun. Bagaimana orang ini bisa keluar? Saint Lord Saintian, Saint Lord Karasuma, dan Saint Lord Ziying yang menyegel area tersebut semuanya terlihat sangat terkejut. Terutama Saint Lord Sainti. Ketika mereka bertiga memaksa Lin Yun ke lembah Dewa Jatuh, dia bahkan terjun untuk mencobanya sendiri. Akibatnya, dia hampir mati, dan ketika dia muncul, dia ketakutan setengah mati. Kesimpulan yang diambil adalah bahkan Holy Lord tidak akan pernah keluar hidup-hidup begitu dia jatuh ke lembah Dewa Jatuh. Bahkan dalam proses jatuh, ada kemungkinan untuk langsung jatuh. Tapi sekarang Lin Yun tidak hanya keluar dalam keadaan hidup dan sehat, tetapi kekuatannya jelas telah meningkat pesat, yang sungguh sulit dipercaya. Bagaimana bisa? Bagaimana ini dilakukan? Saint Lord Saintian dan Lord Karasuma saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Adapun yang lainnya, mereka bahkan lebih terkejut. Lin Yun melukai Gu Yuxin dengan parah hanya dengan satu serangan pedang, dan bahkan kebakaran industri teratai merah tidak dapat berbuat apapun padanya. Ini luar biasa. Hal yang paling dilebih-lebihkan adalah semua orang tahu bahwa Lin Yun belum benar-benar menunjukkan kekuatannya. Dia bahkan tidak menggunakan setengah langkah niat pedang cahaya ilahi, yang merupakan kartu truf terbesar Lin Yun. Dalam pertarungan sebelumnya untuk mendapatkan buah darah, Lin Yun meratakan puncak gunung 1000 mil dengan satu serangan pedang, seolah-olah membelah gerbang surga, menggunakan setengah langkah niat pedang cahaya ilahi. Huang Jingyu dan Liu Yunlan sama-sama tercengang, bukankah mereka mengatakan bahwa orang ini sudah mati? Aku tahu, bagaimana orang ini? Orang yang tidak tahu malu bisa mati begitu saja. Wajah Jizixi memerah karena kegembiraan dan kata-katanya tidak jelas. Dia sudah mempesona, tapi sekarang dia penuh energi, dan matanya yang indah dipenuhi dengan warna ungu yang bangga, yang membuatnya cukup bangga. Bajingan ini, itu membuatnya sengsara. Anda harus tahu bahwa dia tinggal di tepi lembah Dewa Jatuh sepanjang hari dan ingin turun ke lembah untuk menjelajah beberapa kali. Ketika saya dibujuk untuk pergi, saya mungkin tidak menyadari betapa sedihnya saya, dan saya hampir menangis. Dia jelas setuju untuk melakukan perjalanan ke Gunung Sen Huang, tapi dia meninggal bahkan sebelum dia pergi. Apa maksudnya ini? Dia datang ke Gurun Tiansu dan tidak bertemu dengannya, ini memperlakukannya seperti orang luar. Aku sangat marah, sesuatu terjadi di sini, aku harus menjaganya, pikir Jizixi dengan marah di dalam hatinya. Setelah semua orang bereaksi, para biksu dari seluruh Gurun Timur menjadi bersemangat. Siapa bilang tanah suci itu sepi? Lin Yun, ahli kecantikan, adalah pemimpin tanah suci. Pada kerangka Yanlong, ekspresi Zhao Tianyu dan Raja Luoying berubah, ketika mereka melihat Lin Yun keluar untuk menimbulkan masalah, mata mereka sangat tidak ramah. Aku akan menemuimu. Pemuda di sebelah Raja Luoying memiliki rasa dingin di matanya, dan dia langsung menuju Lin Yun untuk membunuhnya. Bahkan sebelum dia mendekat, sebuah telapak tangan melayang dari udara. Gulungan astrologi terbuka, Seng Yuan mengamuk, dan tekanan dari Raja Suci tingkat ketiga meledak padanya. Ledakan. Begitu telapak tangan ini jatuh, api iblis yang mengerikan menyapu dan menenggelamkan Lin Yun. Ini adalah api suci iblis, dan bahkan tubuh suci tidak dapat menahannya lama-lama. Nyala api turun dengan cepat, tetapi pedang Lin Yun lebih cepat. Cahaya pedang membuka jalan di dalam api dengan satu sapuan. Cek. Sisa apinya menyala di dalam kehampaan, seolah-olah ruangan itu telah membakar beberapa lubang, yang terlihat sangat menakutkan. Di saat yang sama, tanah langsung meleleh dan berubah menjadi magma hitam, yang membuat orang merasa ketakutan. Niat pedang yang kuat. Warna aneh melintas di mata Demon Spirit Saint Lord, dia merasakan niat pedang Lin Yun dan merasa sangat takut di dalam hatinya. Bahkan jika dia belum menggunakan setengah dari niat pedang cahaya ilahi, niat pedang ini masih dapat mengancamnya. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi keberatan. Ledakan. Alisnya terbuka tajam, darah iblis semuanya diaktifkan, dan sepertinya ada monster kuno yang bangkit di tubuhnya, dan dia mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Mata vertikal meledak dengan cahaya perak terang, dan seluruh pusat lembah Yanlong bergetar. Roh iblis bermata perak. Ternyata itu adalah roh iblis bermata perak. Siapa pria berbaju putih itu? Orang ini sendiri adalah roh iblis bermata perak, dan dia juga Raja Suci tingkat ketiga.
Di tingkat yang sama, aku khawatir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Roh iblis itu sendiri sangat menakutkan, mereka adalah ras alien di luar Kunlun, ras alien inilah yang menyebabkan abad kegelapan. Roh iblis bermata perak adalah yang terbaik di antara mereka, dan biksu Kunlun secara alami takut pada mereka. Ledakan. Saat mata vertikal mekar sempurna, tekanan pada iblis bermata perak menjadi lebih menakutkan. Lin Yun tampak tidak takut dan memiliki senyuman di wajahnya. Sudah lama sekali dia tidak bertarung melawan roh iblis ini. Merasakan tatapan Lin Yun, iblis bermata perak itu mendengus dingin, tangan kanannya menyalakan api iblis hitam, lengannya menjadi sekeras dan setajam logam, dan kukunya sama menakutkannya dengan pisau. Ledakan. Dia langsung meraihnya dengan satu cakar, dan beberapa retakan lagi muncul di kehampaan, dan kemudian retakan itu terus menyebar. Lin Yun memutar pergelangan tangannya dengan ringan, dan Zhan Hua mendorong ke depan. Di tengah suara keras, roh iblis bermata perak itu mundur 3 langkah sebelum nyaris berdiri teguh. Di sisi lain, Lin Yun tidak mundur selangkah pun dan tampak tenang. Roh iblis bermata perak tidak lebih dari itu. Lin Yun tersenyum lembut dan berkata dengan lembut. Pengadilan kematian. Iblis bermata perak merasa bahwa dia telah terprovokasi dan membunuh Lin Yun dengan kecepatan lebih cepat. 10 gerakan berlalu dalam sekejap mata, dan Lin Yun tidak bergerak di tempat, dia hanya melambaikan pemakaman bunga ke atas dan ke bawah, memblokir semua serangan dengan mudah. Dia seperti sungai, yang terus-menerus menstimulasi, dengan aliran kekuatan yang stabil. Tidak peduli seberapa kuat Sein Yuan lawannya, dia tidak dapat memotong sungai ini. Dikatakan bahwa tidak ada persaingan untuk menjadi yang pertama ketika air mengalir, tetapi persaingan selalu ada, ini adalah kebenarannya. Ledakan. Cahaya pedang tiba-tiba melonjak, dan Lin Yun mengerahkan sedikit kekuatan untuk mengaktifkan konsep artistik pedang ilahi kunang-kunang. Cahaya pedang itu seterang galaksi, dan cahaya dingin yang dipancarkan langsung menghempaskan roh iblis bermata perak itu. Semua orang terkejut, konfrontasi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Anda harus tahu bahwa tingkat kultivasi Lin Yun hanya berada di puncak semi-Sein. Apa ini Lin Yun? Apakah dia benar-benar seorang semi-suci? Roh iblis bermata perak dari Raja Suci tingkat ketiga bahkan tidak bisa melakukan apapun padanya. Pada saat ini, bahkan di Tanah Suci Gurun Timur, para tetua alam suci yang memiliki pandangan lebih tinggi daripada yang atas tidak dapat mengakui bahwa kekuatan Lin Yun terlalu luar biasa. Tuan berkata di sungai, orang mati itu seperti ini. Lin Yun menebas udara dengan pedang lain. Telinga roh iblis bermata perak dipenuhi dengan suara aliran air, dan ruang di mana dia berada dipenuhi dengan niat pedang lawan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Fiuh. Pedang yang tampak biasa itu menghantam langsung ke dada roh iblis bermata perak itu, meninggalkan luka yang mengerikan dan menakutkan. Ah! Roh iblis bermata perak itu menjerit melengking, membuka tangannya dengan keras, dan daging serta darah di tubuhnya terus menggeliat. Tubuhnya langsung berubah menjadi iblis, terbakar dengan cahaya sihir hitam yang menakutkan, dan tubuhnya mengembang membentuk lingkaran penuh. Dentang, dentang, dentang. Setelah diasingkan, tubuh roh iblis bermata perak itu seperti logam, pemakaman bunga memotongnya dan mengeluarkan percikan api, tetapi tidak mungkin untuk menembusnya. Ini pertama kalinya aku melihat teknik rahasia ini. Apakah ini teknik pemurnian tubuh yang unik untuk klan roh iblis? Lin Yun berkata dengan tenang. Cukup untuk membunuhmu. Roh iblis bermata perak ini sudah dipenuhi amarah, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan, dan dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan Lin Yun. Sayangnya tidak, pedang di tanganku adalah pemakaman bunga. Energi suci di tubuh Lin Yun diaktifkan, dan 4 bintang pemakaman bunga diaktifkan pada saat yang sama. Suara pedang yang keras terdengar, dan tubuh lawan terlempar. Ini belum selesai. Dia melepaskan tangan kanannya, dan menusuk dahi lawannya seperti sambaran petir, begitu ketakutan sehingga lawannya dengan cepat menoleh untuk menghindar. Lin Yun menginjak tali luar angkasa dengan kakinya di kekosongan, muncul di belakang lawan seolah-olah sedang berteleportasi. Tepat pada waktunya untuk memegang pemakaman bunga yang berputar, dia berbalik dan memotong kepala lawannya dengan pedang. Tiba-tiba, darah mengalir keluar seperti air mancur, dan tubuh tanpa kepala itu roboh. Kepala roh iblis bermata perak ketakutan dan marah, dan berteriak sedih, Yang Mulia Luo Ying, selamatkan saya. Dia tidak ingin mati, dia tidak mau menyerah. Bagaimana bisa seekor binatang buas Kunlun menyakitinya? Dia adalah roh iblis mulia bermata perak. Di saat kritis, Raja Luo Ying akhirnya mengambil tindakan.
Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia mengulurkan tangannya dan merebut kembali kepala iblis bermata perak itu dengan gerakan yang ganas. Sungguh sebuah keberanian. Raja Luoying sangat marah dan menatap Lin Yun dengan dingin. Niat membunuh yang dingin menyebar, dan embun beku yang kental muncul di tanah. Banyak biksu Raja Suci membeku di tempat. Cepat mundur. Ini adalah aturan jalan suci tertinggi. Pria berkulit putih ini jelas tidak mudah untuk diacau. Banyak beku yang panik, mereka telah mundur jauh, tetapi sekarang mereka mundur lebih jauh lagi. Hanya selusin patung es yang tersisa, berdiri sendiri, menunjukkan kekuatan mengerikan dari pria berbaju putih. Sebaiknya kamu tidak meremehkan keberanian Lin. Sekarang aku telah menghunus pedangku, bagaimana aku bisa membiarkan dia kembali hidup-hidup? Lin Yun tersenyum tenang dan menyarungkan pedangnya. Klik. Ketika pemakaman bunga kembali ke sarungnya, embun beku di tanah pecah, dan beberapa biksu suci yang membeku di dalam es menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, Tuan Playboy, telah datang menyelamatkan. Orang-orang ini masih ketakutan. Setelah berterima kasih kepada Lin Yun, mereka semua naik ke udara dan menatap pria berbaju putih dengan ekspresi kaget dan ketakutan. Pria ini sangat menakutkan. Roh iblis bermata perak hanyalah bawahannya, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Raja Luoying hendak mengalami kejang ketika tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menunduk tajam. Kepala yang dipegang di tangannya terbuka, dan saat berikutnya 4 lampu pedang meledak dari dalam keluar. Ledakan. Kepalanya meledak di depannya, darah berceceran di seluruh wajahnya, dan dia tertegun. Bahkan mata iblis perak itu mengeluarkan ratapan nyaring di bawah cengkraman pedang, dan dimusnahkan. Semua orang menarik napas, ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Alasan kenapa roh iblis begitu menakutkan adalah karena selain mampu mengendalikan zombie iblis, mereka juga sulit untuk dibunuh. Bahkan jika tubuh fisik dihancurkan, masih ada kemungkinan kebangkitan selama mata jahat masih ada. Tapi sekarang, Lin Yun dengan mudah membunuh roh iblis bermata perak. Apakah ini pendekar pedang? Semua orang terkejut dan menatap Lin Yun dengan mata penuh kekaguman dan rasa hormat. Raja Luoying dengan santai menyeka noda darah di wajahnya perlahan menjadi gelap, dan semua orang merasakan hawa dingin yang luar biasa. Mundur dulu. Beberapa tetua dari Mingzong merasa ada yang tidak beres dan menarik kembali Huang Jingyu. Mereka secara intuitif mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa pria berkulit putih ini jelas bukan orang yang baik. Saya sudah lama tidak melihat biksu sombong seperti itu. Raja Luoying menyeringai, senyumannya membuatnya bergidik. Lin Yun tersenyum dan berkata, belum terlambat untuk menemuinya sekarang. Bahkan jika dia mati, itu tidak akan menjadi kerugian besar. Banyak biksu di Tanah Suci Gurun Timur terkejut dengan nada bicara Lin Yun. Orang ini pasti terlalu gila. Pihak lain memiliki jalan suci tertinggi, dan bahkan roh iblis bermata perak adalah bawahannya, namun dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa gilanya aku. Bab 2242 Lang Jue unik dan indah. Kesombongan Lin Yun mengejutkan semua orang, dan membuat niat membunuh Raja Luoying semakin menakutkan. Ekspresi putra Dewa Bulan Darah Zhao Tianyu tiba-tiba berubah. Dia sepertinya telah menerima kabar. Dia berhenti dan berkata dengan lembut, untuk menghadapinya, kami tidak akan membiarkan Raja Luoying mengambil tindakan. Saya akan menanganinya. Raja Luoying tersenyum lembut dan berkata, apakah putra dewa meremehkanku? Itu lebih baik bagiku. Bagaimanapun, jika orang seperti dia tidak disingkirkan sekarang, mereka akan menjadi bencana di masa depan. Dia terlihat sangat lembut, memiliki wajah secantik mahkota permata, tampan dan tampan, dia sama sekali tidak terlihat seperti iblis, melainkan seorang pemuda tampan. Tapi senyuman ini menakutkan. Di kejauhan, semua orang merasakan mata mereka kabur, dan ada riak samar di angkasa. Raja Luoying, berpakaian putih, telah tiba di depan Lin Yun. Kemudian dia mengulurkan tangan dan bergerak, cahaya berkedip di kehampaan, dan pedang aneh dengan busur menakjubkan muncul di tangannya. Pedangnya sangat indah, dengan garis-garis yang indah dan bersinar dengan cahaya magis. Pedang Tianyu ini adalah artefak suci 4 Yao. Aku sudah lama tidak menggunakannya. Aku akan menggunakannya untuk memenggal kepalamu hari ini. Kamu memenuhi syarat. Raja Luoying berkata dengan ringan. Ekspresi semua orang sedikit berubah, mereka pernah mendengar tentang pisau ini. Pedang bulan langit adalah salah satu senjata suci tertinggi dari klan roh iblis. Dikatakan bahwa ada bulan iblis yang tersembunyi di dalamnya. Bulan iblis adalah dunianya sendiri dan berisi kekuatan dunia yang kuat. Pedang bulan langit di depanku pasti merupakan replika,
namun meski begitu, itu sama sekali tidak sebanding dengan artefak suci Xingyao biasa. Hanya memegang pedang di tangannya saja sudah mengeluarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Wow! Ruangan itu seperti riak di air, lembut dan menawan, dan bulan cerah muncul dari air. Di bawah sinar bulan, Dewa Pedang Bulan Langit bersinar terang, dan tubuh Raja Luo Ying langsung ditutupi dengan cahaya bulan yang redup, membuatnya tampak sangat berdebu. Semua orang terkejut. Pria berkulit putih ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar berbeda dari roh iblis yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bukan hanya tidak ada energi iblis sama sekali, tetapi ada udara keabadian yang melayang, tanpa noda. Jika dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa dia adalah putra suci Tanah Suci, mungkin tidak ada yang akan meragukannya. Paman ketiga. Pria ini tidak sederhana. Ji Zixi menjadi gugup dan ekspresinya berubah, dia sedikit khawatir dengan keselamatan Lin Yun. Pisau yang indah. Bisakah bajingan ini menghentikannya? Li Feibai, yang telah lama bersembunyi di kegelapan, juga mengubah wajahnya, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Tidak jauh dari situ, Huang Jingyu dan Liu Yunlan saling memandang, lalu diam-diam mundur beberapa langkah, ekspresi mereka sedikit serius. Mau membantu. Keterampilan pisau orang ini jauh lebih baik daripada milikku. Liu Yunlan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun juga, Lin Yun adalah seorang biksu Kunlun, dan dia juga adalah pemimpin sekte Tiandao di permukaan, dan dia juga adalah penguasa Tianlong di pesta Qinglong. Entah karena kesalehan atau kepentingan praktis, kita hendaknya membantu. Ada tanah suci di belakang mereka berdua. Ada banyak tetua alam suci di sini, dan mereka masing-masing membawa harta rahasia. Jika dia mengambil tindakan, masih ada pencegahan. Mari kita lihat dulu. Huang Jingyu, Tuan Muda Mingzong, tampak tenang, dia ingin melihat dan menunggu Raja Luo Ying membunuh Lin Yun sebelum mengambil tindakan. Holy Lord Yunlan menghela nafas dalam hatinya, tapi tidak banyak bicara. Sekarang setelah 3 tempat suci utama di Baren Timur bergabung, mereka semua memasang taruhan besar pada Tian Xuanzi. Semua urusan di Baren Timur didominasi oleh Mingzong, dan pendapatnya tidak penting. Lin Yun dan Raja Luo Ying berjarak kurang dari 100 meter, dan ki masing-masing terkunci satu sama lain. Keduanya belum saling bertarung, namun mesin ki sudah ada di mana-mana, bersaing di setiap sudut ruang ini. Berdengung. Tren umum yang tak terlihat bertabrakan secara gila-gilaan dalam kegelapan, tak lama kemudian, ruang itu terdistorsi dengan mata telanjang, dan cahayanya juga menjadi melengkung. Sosok orang-orang di ruang ini menjadi sangat kabur, seolah-olah tersembunyi di dalam air. Ada sesuatu tentang niat pedangmu. Lin Yun tampak tenang dan tertawa pelan. Dia belum secara resmi bertarung dengan lawannya, tapi dia secara kasar tahu bahwa niat pedang lawan setidaknya adalah puncak galaksi, dan mungkin juga cahaya ilahi setengah langkah. Tetapi sangat mustahil untuk menguasai niat pedang cahaya ilahi secara lengkap, dan domain pedang bahkan tidak ada. Namun meski begitu, Lin Yun tidak terlalu ceroboh, malah dia sangat energik. Dia bersemangat, dia akhirnya merasakan tekanan pada orang lain. Dua lawan sebelumnya bahkan bukan menjadi pemanasan baginya. Bang bang bang. Jantung Lin Yun berdebar kencang, darahnya mendidih, dan semangat juangnya meletus seperti lahar. Dibandingkan denganmu, itu hanya biasa-biasa saja, tapi aku tidak bermaksud menggunakan kekuatan pedangku untuk menghadapimu. Raja Luo Ying berkata sambil tersenyum. Dia tertawa, tapi jauh di lubuk hatinya dia cukup terkejut. Dia hanya bisa merasakan tekanan seperti itu setelah dia benar-benar menghadapi Lin Yun. Lucu sekali, saya justru merasakan tekanan pada setengah suci. Pendekar pedang seperti itu seharusnya tidak ada di dunia. Ledakan. Seluruh lembah Yanlong tiba-tiba berguncang, banyak retakan terbuka di tanah, dan bahkan area tertutup pun bergetar hebat. Banyak biksu telah mundur jauh, tetapi mereka tertangkap basah dan memuntahkan beberapa suap darah di tempat. Sein Yuangang Qi di tubuh mereka sama sekali tidak berguna. Apa yang terjadi? Raja Lo Yinglah yang mengambil tindakan. Dia tidak mendapat peringatan, dan dengan berkah dari pedang tertinggi Dao, pedang bulan langit menebas langsung ke leher Lin Yun. Ups! Dia tidak melihat gerakan apapun saat pedang itu berayun ke kiri dan ke kanan, ratusan bilah bulan yang memudar berbalik dan menyapu ke arah Lin Yun. Pedang biasa, tapi sangat kuat, membuat orang pucat ketakutan. Raja Suci tingkat 4. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa kultivasi Raja Luo Ying telah mencapai tingkat Raja Suci tingkat 4. Tingkat kultivasi yang menakutkan, ditambah dengan pedang bulan langit yang lebih menakutkan, memberi pedang ini kekuatan untuk menembus bumi. Jika Lin Yun berada di posisi Lin Yun,
pedang di matanya hampir akan menghancurkan dunia, dan seluruh dunia akan hancur di bawah sapuan cahaya pedang. Yang berikutnya adalah dia. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, dia tidak bergerak dari tempatnya, dia hanya mengayunkan pedangnya melalui bilah besar itu dan menusuk jantung lawannya. Berjuang untuk hidupmu. Saat ini, bukan hanya soal siapa yang lebih cepat, tapi juga siapa yang lebih percaya diri. Persaingan adalah tentang kekuatan dan kelebihan masing-masing. Lin Yun telah menggunakan jurus ini berkali-kali, dan hampir semua orang yang bertarung melawannya mengubah jurusnya di saat-saat terakhir. Namun hari ini, sesuatu berubah. Melihat Lin Yun berjuang untuk hidupnya seperti ini, darah di mata Raja Luoying menjadi lebih kuat dan dia tampak lebih bersemangat. Menarik. Lin Yun juga tertawa, dan keduanya bertarung satu sama lain, dengan senyum garang dan tampan di wajah mereka. Sama seperti pertarungan antara kilat dan batu api, hati orang-orang yang menyaksikannya hampir melompat keluar dari dada mereka, dan banyak orang yang begitu ketakutan hingga wajah mereka langsung menjadi pucat. Fiuh. Pedang Lin Yun menembus 1 inci ke dada lawan, tidak mampu membuat kemajuan lebih jauh. Pedang bulan langit Raja Luoying baru saja melewati leher Lin Yun. Dia meleset, tapi cahaya pedang masih meninggalkan bekas darah kecil di leher Lin Yun. Ya Tuhan, gila, dua orang ini. Ada seruan tak berujung dari segala arah, dan banyak orang ketakutan. Tapi dua orang yang bertarung tidak mempedulikan hal ini. Pedang Raja Luoying membuka pedang panjangnya, dan cahaya pedang bulan purnama mengelilinginya, menyeret cahaya dan bayangan tebal, mengelilingi Lin Yun lagi. Lin Yun tidak lamban dalam gerakannya, dia melambaikan pemakaman bunga dengan kedap udara, dan bilah cahayanya meledak seperti anak panah. Keduanya segera bertarung bersama, senjata masing-masing terus-menerus menusuk titik vital masing-masing. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga siluet mereka saling tumpang tindih. Hanya cahaya menari yang terlihat, sehingga sulit untuk membedakan gerakan spesifiknya. Terlalu cepat. Kecepatan keduanya begitu cepat sehingga para ahli alam suci biasa tidak bisa lagi melihat pergerakan spesifik mereka. Gu Yuxin, yang diselamatkan oleh Zhao Tianyu, berdiri di atas tengkorak naga apinya, tercengang karena terkejut. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Raja Luoying tidak bisa menekannya. Luka Gu Yuxin sudah agak pulih, tapi wajahnya masih sangat pucat. Orang lain tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia bisa melihat dengan jelas. Dengan kultivasi Raja Suci tingkat 4 Raja Luoying, dia seharusnya menghancurkan Lin Yun, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menekannya. Tidak hanya itu, bahkan tidak mampu melukai Lin Yun, malah terdapat banyak bekas pedang di tubuhnya. Meski lukanya tidak serius, pakaian putih berlumuran darah itu tetap terlihat sangat menakutkan. Pedang ilahi kunang-kunang. Zhao Tianyu bergumam pada dirinya sendiri dan berkata dengan lembut, ini adalah pedang ilahi kunang-kunang. Jadi bagaimana jika Anda adalah dewa suci tingkat 4? Cahaya kunang-kunang juga dapat bersaing dengan bulan yang cerah. Gu Yuxin benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini bukanlah pedang kunang-kunang ilahi yang dia kenal sama sekali, dan tidak ada jejak masa lalu sama sekali. Sungguh keterlaluan. Bagaimana ilmu pedang seseorang bisa sekuat itu? 5 tanah suci, serta banyak keluarga suci di Gurun Timur, semuanya tercengang. Monster macam apa ini? Monster pendekar pedang seperti itu seharusnya tidak ada di dunia, itu terlalu keterlaluan. Kulit kepala mereka mati rasa saat melihatnya, dan mereka tidak dapat memahaminya. Bagaimana ilmu pedang seseorang bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan? Tapi itu tidak masalah. Raja Luoying bukanlah roh iblis biasa, kata Zhao Tianyu dengan tenang. Benar saja, setelah 10 gerakan, kekuatan suci Raja Luoying melonjak lagi, dan bunga jalan lainnya bermekaran. Jalan suci tertinggi, jalan suci Taiyin. Dia menguasai 2 jalan suci tertinggi, Taiyin dan pedang Dao, ketika ditumpangkan, rasa dingin yang tak terbatas berubah menjadi ledakan es yang mengerikan. Ledakan. Ribuan bintang dimusnahkan, dan Lin Yun memegang pedangnya di depannya, tetapi masih terlempar ratusan meter. Di bawah jalan besar, semuanya salah. Raja Luoying mendengus dingin, pedang langit bulan di tangannya berubah secara aneh, dan tak terhitung banyaknya orang yang meneriakannya, seolah-olah memang ada dunia di dalamnya. Semua orang terkejut, dan tepat ketika mereka hendak mengkhawatirkan Lin Yun, siapa yang tahu bahwa Lin Yun meluangkan waktu setelah mendarat, dan senyuman muncul di wajah tampan dan tampannya. Mata terangkat dan senyuman, ditambah dengan tanda ungu di antara alis, wajah tampan dan sempurna itu, tampak seanggun peri. Orang-orang yang menonton tercengang, dan ketika mereka hendak mengatakannya, mereka masih bisa tertawa. Sesuatu yang aneh terjadi.
Lin Yun jelas-jelas bergegas ke langit dengan pedangnya, tetapi semua orang merasa mata mereka kabur, satu Lin Yun terbang ke langit, dan yang lainnya terbang ke tanah. Saya masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, saya hanya merasa langit dan bumi terbalik, dan saya pusing. Lin Yun menghilang, meninggalkan permukaan air seperti cermin di tanah, dan langit biru, awan putih, dan pegunungan hijau di dalam air. Namun jika Anda melihat ke atas, hal yang sama juga terjadi di langit. Yang lain sudah seperti ini, dan Raja Luoying yang ada di antara mereka bahkan lebih terpesona, dan bahkan ruangannya tampak benar-benar kacau. Sebelum saya memahami apa yang sedang terjadi, saya tidak tahu apakah bulan terang jatuh dari langit atau muncul dari dasar air. Dua Lin Yun muncul pada saat yang sama, satu menjalankan teknik pedang Tianlong dan yang lainnya menjalankan teknik pedang Phoenix Ilahi. Ujung pedang menjungkir balikkan segalanya. 36 hari. Mendarat 72. Kedua Lin Yun masing-masing mengayunkan pedang mereka, dan cahaya pedang bersilangan seperti tinta dan berubah menjadi karakter kuno. Langit dan gravitasi saling bertumpukan pada saat yang sama. Lo Ying Wangkong memiliki kekuatan yang menakutkan, dan pada saat ini dia merasa tidak punya tempat untuk memulai. Ketika sosok-sosok itu saling tumpang tindih, langit dan bumi saling terkait, pedang membelah dua bulan, dan ruang angkasa meledak. Fiuh! Raja Luoying memuntahkan seteguk darah, terbang 1000 meter dan kemudian berlutut dengan satu kaki, wajahnya pucat pasi. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan dengan cepat melihat ke atas. Lin Yunren berada di udara, memegang pedang di satu tangan, dan pakaian suci dari Green Sang mengeluarkan suara, dan kemuliaan suci mekar di malam yang gelap. Dia selembut batu giok, seperti pendekar pedang yang datang ke dunia ini, dan memiliki aura duniawi yang tidak dapat dihujat di dunia. Yang disebut Lang itu unik dan cantik, dan tidak ada orang seperti dia di dunia ini, tapi itu saja. Bab 2243 Anda tidak bisa belajar. Lang unik dan cantik, dan tidak ada orang seperti dia di dunia. Pada saat ini, Lin Yun benar-benar menjelaskan mengapa dia disebut Tuan Muda, dan dialah satu-satunya yang layak disebut Tuan Muda. Raja Luoying berada dalam kondisi yang sangat malu, pakaian putihnya berlumuran darah dan dia tampak lemah. Dia berlutut dengan satu pedang di tangan. Serangan pedang barusan begitu aneh sehingga langit dan bumi terbalik dan berubah. Sosok itu terbelah menjadi dua dan bergabung menjadi satu lagi, dan langit dan bumi pun ikut bergerak. Pedang ini sangat terampil. Meskipun Raja Luoying telah mengorbankan dua jenis jalan suci tertinggi, yang memiliki keunggulan besar dalam kekuasaan, dia tidak bisa menggunakan keduanya. Namun, Lin Yun, yang berada di udara, tidak ceroboh sama sekali. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pihak lain adalah roh iblis bermata emas. Tubuh fisik roh iblis bermata emas ini setidaknya sebanding dengan tubuh dewa yang diperoleh, dan garis keturunan bawaannya memiliki keunggulan yang tak tertandingi. Roh iblis lainnya telah terluka parah oleh pedang ini, tetapi bagi Raja Luoying, itu jauh dari cedera serius. Benar saja, cahaya keemasan muncul dari tubuh Raja Luoying, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Tingkat Taoisme tinggi dan rendah, dan keterampilannya tidak terbatas. Saya telah mengalaminya hari ini. Raja Luoying berdiri lagi dan menatap Lin Yun dengan mata dingin, matanya tidak lagi memiliki kesombongan dan penghinaan, dan menjadi sangat tenang. Menghadapi orang sepertimu, kamu akan benar-benar mati jika tidak hati-hati. Kamu tidak berbohong. Raja Luoying berkata perlahan. Itu benar. Saya tidak pernah berbohong. Lin Yun tersenyum dan menerima pujian itu dengan antusias. Tapi jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini, jangan pernah memikirkannya. Aku ingin melihat apakah ilmu pedangmu benar-benar bisa menantang langit. Wajah Raja Luoying menjadi dingin dan pergelangan tangannya bergetar hebat. Pedang di tangannya membentuk busur sempurna dan dikaitkan ke leher Lin Yun. Ledakan. Kemanapun busur itu lewat, nyanyian kuno terdengar, dan ruang itu terkurung oleh kekuatan misterius dunia. Itu adalah kekuatan dunia pedang bulan langit. Lin Yun langsung menjadi sangat berbahaya, jika dia berbalik untuk menghadapinya, punggungnya masih akan terlihat. Tidak peduli bagaimana Anda mempertahankan langkah ini, akan selalu ada kelemahan yang terungkap. Tapi Lin Yun tidak panik sama sekali, dia melepaskan Zhang Hua dengan tangan kanannya. Zhang Hua melarikan diri seperti raksasa, dan menghentikan pedang langit bulan di belakang Lin Yun. Ledakan. Benturan senjata menimbulkan suara keras, lalu Raja Luoying memanfaatkan kesempatan itu dan merunduk di depan Lin Yun. Dia ingin menghancurkan Lin Yun secara langsung ketika dia tidak memiliki pedang di tangannya.
Lin Yun dirobohkan oleh telapak tangan, dan sebelum dia bisa berdiri diam, Raja Luoying mendekatinya lagi. Cahaya bulan gelap. Ujung jari Raja Luoying berputar dan telapak tangannya mekar seperti bunga, dan alam tak kasat mata menyelimuti area tersebut. Yang mulia adalah yang tertinggi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan membentuk segel dengan tangan kirinya lagi. Dua bunga jalan raya bermekaran, dan dua jalan suci tertinggi segera memberkatinya pada saat yang bersamaan. Pemakaman bunga tertancap oleh pedang Tianyu, dan Lin Yun tidak dapat melihatnya untuk saat ini, pikirannya seperti kilat, jadi dia mencobanya saja. Melihat seberapa besar perbedaan kultivasi keduanya juga merupakan bagian dari verifikasi kekuatan diri sendiri. Di lampu listrik dan batu api, keduanya saling berhadapan dengan telapak tangan. Ledakan. Yuan suci yang agung tiba-tiba melonjak, dan Lin Yun menggunakan semua metodenya, tetapi kesenjangan dalam kultivasinya terlalu besar. Puncak semi suci, Raja Suci tingkat 4. Lin Yun hampir pingsan pada sentuhan pertama. Meskipun tubuh Dewa Changlong telah terbentuk sempurna, Lin Yun yang menahan pukulan tersebut masih merasakan celahnya. Qi Suci berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan bagi Yuan Suci. Lin Yun bergumam di dalam hatinya, mungkin mengetahui seberapa besar kesenjangannya. Untungnya, sebagian besar kekuatan serangan ini dihadang oleh kain suci Qing Yang, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dewa Pedang, masihkah dewa tanpa pedang di tangannya? Raja Luoying menyeringai, dengan senyuman garang di wajahnya yang pucat dan tampan. Begitu dia selesai berbicara, Raja Luoying bersinar seperti hantu dan melangkah maju lagi. Jika kamu tidak memiliki pedang di tanganmu, milikilah pedang di hatimu. Lin Yun tersenyum tenang, matanya bersinar dengan semangat juang yang kuat, pertempuran ini sungguh menyenangkan. Dia percaya diri di dalam hatinya dan tidak lagi bertarung langsung dengan lawan, menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk menghindari ujung tajam lawan. Meski pemakaman bunga tidak ada di tangannya, kekuatan pedangnya tidak banyak melemah. Setelah terbiasa dengan tekanan lawan, mengandalkan rahasia sungai pedang ilahi kunang-kunang, energi pedang terus mengalir. Cahaya pedang di tubuhnya masih bersinar menyilaukan di malam yang gelap, dan gayanya tidak berkurang setengahnya. Lin Yun ini benar-benar aneh. Dia masih bisa bertarung secara setara meski tanpa pedang di tangannya. Sungguh tidak terbayangkan bahwa Raja Luoying bukanlah roh iblis biasa pada pandangan pertama. Raja Suci tingkat 4 seharusnya tidak terkalahkan. Dewa Pedang, bahkan tanpa pedang di tangannya, dia tetaplah Dewa Pedang. Para biksu di Gurun Timur, termasuk 5 tempat suci, semuanya menyaksikan dengan penuh semangat dan terkesan dengan keanggunan Lin Yun. Ini adalah pendekar pedang Gurun Timur mereka, ini adalah gaya dari kultivator pedang Kunlun. Suatu kehormatan. Tidak ada akhir. Raja Luoying benar-benar marah, dia mendorong tangannya keluar dengan keras, dan dengan keras, terjadi ledakan yang mengejutkan di tubuhnya. Dia akhirnya menggunakan kekuatan garis keturunannya, dan dengan ledakan tersebut, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar seperti cat emas, membuat orang tidak bisa membuka mata. Kekuatan suci di tubuhnya melonjak lagi, dan bang, tekanan ini saja secara langsung menghancurkan kekuatan pedang Lin Yun, memaksanya mundur lebih dari 10 langkah. Tidak baik. Wajah banyak biksu di Gunung Sen Huang berubah drastis, Ji Zixi menjadi gugup dan menatap lelaki tua berpakaian karung di sampingnya. Di kejauhan, Li Feibai juga membuka mulutnya lebar-lebar, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Mereka ingin menyelamatkan mereka, tetapi kejadian ini terlalu mendadak dan terjadi terlalu cepat, sehingga tidak ada ruang untuk intervensi dari luar. Mati. Sebelum Lin Yun bisa berdiri kokoh, energi Raja Luoying menembus pelangi, berubah menjadi petir, bang, dan kekosongan yang dilewatinya meledak seperti magma. Di mata semua orang yang terkejut, sebuah tangan jatuh ke dada dan menginjaknya. Ledakan. Sebelum Lin Yun benar-benar terluka, energi dari telapak tangan ini tersapu, dan busur cahaya cemerlang meledak dari bagian kiri dan kanan, menerangi malam yang luas. Pada saat ini, semua orang tercengang, berpikir bahwa Lin Yun akan cacat parah bahkan jika dia tidak mati. Bagus. Huang Jingyu tampak bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjabat tangan, wajahnya penuh kegembiraan. Dia telah menahan keanggunan Lin Yun untuk waktu yang lama, tapi dia akhirnya lega. Panggilan. Namun sesuatu yang aneh terjadi, di saat-saat terakhir, sekuntum bunga aneh muncul dari pelukan Lin Yun, lalu mekar di bahu kanannya. Dalam sekejap, ada banyak sekali kaum muda. Bunga merah di sisi lain menarik perhatian semua orang dalam sekejap, dingin, tenang, indah dan menyendiri.
Itu adalah bunga terindah di dunia, mekar sepenuhnya, seperti mimpi, dan mencerminkan wajah tampan Lin Yun dalam cahaya yang sangat dingin. Bahkan Raja Luoying muncul dalam keadaan kesurupan singkat pada jarak yang begitu dekat, dan anehnya gerakannya terhenti sejenak. Segel naga hijau, segel naga ungu, segel naga emas. Segel naga tertinggi. Pada saat jeda inilah gerakan pembunuhan yang telah lama dipersiapkan Lin Yun meledak dengan cahaya ilahi 7 warna. Ledakan. Segel naga 7 warna menghantam jantung Raja Luoying, langsung menghancurkan elemen suci pelindung lawan dan menembus jantungnya. Anjing laut naga meledakkan kawah besar 1000 meter di belakang lawannya. Fiuh. Raja Luoying mundur 10 langkah, berlutut lagi, menutupi jantungnya dan terus muntah darah. Lin Yun melayang di udara dan terbalik, seringan burung layang-layang, dan menuju Zhang Hua dan Tian Yue Luo yang terjalin. Tanpa diduga, dia mengulurkan tangannya bukan untuk mengambil pemakaman bunga, melainkan memegang pedang bulan langit milik Raja Luoying. Berdengung. Pedang bulan langit berjuang mati-matian. Bagaimanapun, itu adalah senjata suci 4 lumin. Ia juga memiliki kebanggaan dan keunggulan tersendiri dan tidak ingin diserahkan oleh pihak luar. Lin Yun terlalu malas untuk memanjakannya, jadi dia memegang gagang pisau dengan satu tangan dan ujungnya dengan tangan lainnya. Pikirannya bergerak sedikit, dan pola Dewa Changlong yang menjulang di jantung tubuhnya diaktifkan, dan tiba-tiba kekuatan suci Changlong yang menakutkan berkeliaran di seluruh anggota tubuhnya. Kekuatan naga yang agung memenuhi tangannya, dan tangannya menjadi sama menakutkannya dengan cakar naga biru. Bila pedangnya berkilau seperti bulan, menyinari wajah Lin Yun, menjadi sangat ketakutan dan terus gemetar. Raja Luoying berlutut dengan satu kaki di tanah, dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan ini, dan dia dengan cepat berseru. Kamu berani. Mata Raja Luoying memerah, dan hatinya dipenuhi amarah. Kenapa kamu tidak berani? Lin Yun menggunakan kekuatan yang dahsyat untuk memeras Changlong bahkan saat darahnya habis. Klik. Pedang langit bulan pecah di tempat dan terbang seperti kaca. Setiap pecahan bersinar seperti bintang dan cahaya bulan, melesat ribuan mil jauhnya. Melihat dari kejauhan, Lin Yun tampak seperti telah menghancurkan bulan yang cerah. Ketika pedang itu hancur, cahaya bulan yang tak berujung jatuh, Lin Yun, mengenakan kemeja hijau, menginjak cahaya bulan dan jatuh ke tanah, melayang dan mandiri di dunia, seolah-olah dia sedang mengendarai angin tanpa apa-apa. Seorang pria selembut batu giok, tak tertandingi di dunia. Saya minta maaf. Di kejauhan, Li Feibai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, bunga terbakar. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memerah. Butuh waktu lama sebelum dia berkata, tampan sekali. Bukan hanya dia, tapi semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Sungguh menakjubkan. Apa-apaan ini? Aku sangat ketakutan sekarang, tapi dalam sekejap, semuanya berbalik. Bunga dari pantai lain. Lin Yun benar-benar terlalu tenang. Saya tidak pernah berpikir bagaimana jika bunga dari pantai lain tidak berguna bagi Raja Luoying. Apa yang kamu tahu? Ini adalah gaya dan kesombongan seorang pendekar pedang. Dia tidak memiliki pedang di tangannya, tapi dia juga seorang pendekar pedang. Ada seruan terus-menerus dari segala arah, semua orang dikejutkan dengan pemandangan ini, dan hati mereka sangat terkejut. Ku Wushuang butuh waktu lama untuk kembali sadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ji Zixi. Ji Zixi sedang menatap Lin Yun, dengan wajah yang mempesona dan menakjubkan serta sepasang mata yang indah. Benar saja. Saya kalah lagi. Di antara 3 tempat suci, Holy Lord Yunlan tidak buruk, tapi saya hanya merasa malu dan rendah diri, sungguh tiada bandingannya. Hanya wajah Huang Jingyu yang pucat, dan dia bahkan lebih tidak nyaman dibandingkan Raja Luoying yang berlutut di tanah. Raja Luoying memuntahkan seteguk darah, dan wajah aslinya yang pucat berubah menjadi merah karena marah. Saat dia hendak kejang dan membuka matanya, sesosok tubuh jatuh dan putra dewa, Zhao Tianyu, memegang bahunya. Sudah hilang. Tidak ada gunanya melanjutkan pertengkaran, saya pikir dengan kekuatan mereka berdua, mereka akan langsung merebut api ilahi. Setidaknya tidak ada tekanan untuk bersaing memperebutkan satu tempat, namun kemunculan Lin Yun mengganggu semua rencana. Keluar dari sini dulu. Zhao Tianyu melihatnya dan Lin Yun mengerahkan semua orang dari beberapa tempat suci utama. Sekarang kelompok orang ini memiliki semangat juang yang tinggi dan berbagi kebencian yang sama. Bahkan jika Raja Luoying membuka matanya, dia mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dia meraih Raja Luoying dan mengangkat Raja Luoying sebelum tempat suci lainnya dapat bereaksi. Menjauh dari tempat ini secepat kilat.
Orang lain berada di udara, matanya tertuju pada Lin Yun, dan keduanya saling memandang dari jauh. Ye Qingtian, kamu benar-benar melebihi ekspektasiku. Seseorang mengkhawatirkan hidup dan matimu, tapi sekarang tampaknya mereka terlalu khawatir. Dia masih biasa memanggil Lin Yun Ye Qingtian, dan setelah menerima pesan, dia benar-benar menghilang di malam hari. Lin Yun samar-samar mendengar seseorang berkata, jangan biarkan orang ini lari, namun nyatanya tidak banyak orang yang berani mengejarnya. Lin Yun menarik kembali pikirannya, mengulurkan tangannya, memegang pemakaman bunga di telapak tangannya, dan kemudian memutarnya dengan punggung tangannya. Pemakaman bunga berpindah dari telapak tangan ke dada, lalu menghilang sama sekali. Apakah ini baik? Li Feibai, orang pertama yang mendarat di sampingnya, matanya berbinar dan dia sangat terkejut. Mau belajar? Lin Yun tersenyum. Li Feibai mengenakan topeng di wajahnya dan mengangguk putus asa, ingin belajar. Kamu tidak bisa belajar, hahaha. Lin Yun menggodanya, lalu tertawa dan berjalan menuju orang-orang di Gunung Senhuang. Bab 2244 Seorang Badut. Kamu tidak bisa belajar, hahaha. Li Feibai mendengarkan tawa Lin Yun dan langsung tahu bahwa dia telah ditipu, dan dia menjadi sangat marah. Manusia anjing ini sungguh keterlaluan. Marah, dia masih menyusul Lin Yun dan berjalan bersamanya menuju orang-orang di Gunung Senhuang. Ji Zixi, sudah lama tidak bertemu. Lin Yun tersenyum dan menyapa Ji Zixi dan semua orang di Gunung Senhuang. Dia santai dan tenang, sama sekali tidak asing. Memang sudah lama sekali. Terakhir kali aku melihatmu adalah pada hari ke-9 bulan lunar. Selamat tinggal Lin Yun, wajah cantik Ji Zixi, ekspresinya cukup emosional. Setelah hari ke-9 tahun baru Imlek, Sekte Tiandao mengalami perubahan besar. Orang luar tidak mengetahui cerita spesifik di dalam, mereka hanya tahu bahwa telah terjadi kekacauan besar, vitalitas Sekte Tiandao rusak parah, dan bahkan menara Tianlun direbut oleh Sekte Dewa Bulan Darah. Mulai sekarang, ia tidak lagi memiliki gelar tanah suci pertama di Gurun Timur, dan pasukan afiliasinya terus-menerus dilahap. Pada saat yang sama, berita bahwa Ye Qingtian adalah Lin Yun menyebar dengan sangat cepat, menyebabkan guncangan besar di seluruh Kunlun. Ji Zixi masih menghela nafas, tapi melihat senyuman di wajah Lin Yun, dia langsung menjadi marah lagi. Kalian, kenapa kamu tidak datang ke Gurun Tiansu ini untuk mencariku? Kamu tidak memperlakukanku sebagai teman. Kamu jatuh ke lembah Dewa Jatuh. Gadis ini sangat sedih hingga dia hampir menangis. Ji Zixi berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan ekspresinya sangat kesal. Kata-kata ini cukup ambigu dan membuat takut wajah semua orang di Gunung Senhuang. Bagaimanapun, dia adalah putri kecil Gunung Senhuang yang memiliki darah burung phoenix, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum? Li Feibai tidak menganggap ikut bersenang-senang itu bukan masalah besar, wajahnya di balik topeng menunjukkan senyuman, dan dia menyikut Lin Yun dengan keras. Apa yang kamu bicarakan, kawan? Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan Ji Zixi. Orang tua berpakaian karung di sebelah Ji Zixi dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, terima kasih kepada Tuan Pemakaman Bunga karena telah membantu menyelesaikan masalah ini. Lin Yun tersenyum dan berkata dengan tenang, Sekte Iblis Bulan Darah adalah musuh bebuyutan dari Sekte Tiandao dan musuh publik alam Kunlun. Ini hanya masalah sepele, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan, Yang Mulia. Kamu belum menjawabku. Ji Zixi tidak puas. Dia sangat marah, tetapi Lin Yun tidak diizinkan lulus ujian dengan cara yang tidak jelas. Dulu, aku bilang aku ingin datang ke Gunung Senhuang sebagai tamu. Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, maka Ji Zixi ingin mengatakan untuk tidak datang, tapi dia tetap tidak mengatakannya. Dia takut pada pria ini, jadi jika dia terus berbicara, dia akan berhenti datang. Identitasku sensitif dan aku tidak ingin menyebut nama Ye Qingtian, jadi aku tidak datang menemuimu. Lin Yun bersiap dan melanjutkan, tetapi saya telah mengamati secara diam-diam. Kali ini saya berada di belakang Gunung Senhuang, jadi saya tidak bisa berbohong. Jika api ilahi benar-benar muncul, Lin akan melakukan yang terbaik untuk membantu Gunung Senhuang. Dapatkan pecahan api ilahi. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang di Gunung Senhuang berbinar, terutama lelaki tua berpakaian karung. Wajah Ji Zixi juga berubah dari suram menjadi cerah, dan dia tersenyum dan berkata, sudah cukup. Tuan, ini benar, kata lelaki tua berpakaian karung itu dengan penuh minat. Sebelum Lin Yun sempat menjawab, Ji Zixi berkata dengan mesra, beraninya dia tidak serius. Siapa ini? Dia akhirnya menyadari Li Feibai di sebelah Lin Yun, dia mengenakan topeng,
tinggi dan kurus, dan terlihat cukup misterius. Hehe, aku hanya ingin bersenang-senang, putri kecil tidak perlu memperhatikan, kata Li Feibai sambil tersenyum. Dia adalah temanku. Lin Yun berbicara pada waktu yang tepat untuk membuktikan lawannya. Karena dia adalah teman Tuan Lin, dia pasti teman Gunung Shen Huang, kata lelaki tua di Mei cepat. Orang tua berpakaian linen ini bernama Ji Xinghe, dan dia adalah tetua dari keluarga Ji. Lin Yun tidak tahu tingkat kultivasi spesifiknya, jadi dia tampak sangat misterius. Semua orang di Gunung Shen Huang sangat senang menerima bantuan dari Lin Yun, dan mereka semua maju untuk memujinya. Bukan untuk bersikap sopan, tapi terutama karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Yun barusan, yang sangat mengesankan Raja Suci Gunung Shen Huang ini. Di benua Kunlun, kekuatan berbicara dengan sendirinya. Siapa yang tidak menghormati yang kuat? Terutama pendekar pedang dengan karakter seperti Lin Yun. Lin Yun cukup tenang dan berkata, baik Zhao Tianyu maupun Raja Luoying tidak benar-benar terluka. Kedua orang ini mungkin hanya di sini untuk mengeksplorasi kekuatan dan kartu truf semua orang, dan mereka akan kembali kapan saja. Haha, Tuan Muda Burian sangat pandai berbicara. Dia hanya memukul mundur lawannya dan kemudian mengangkat lawannya begitu tinggi. Dia tampaknya sedikit lebih ambisius daripada yang lain. Huang Jingyu memimpin sekelompok orang suci dari Mingzong, Sekte Tianyan, dan Sekte Wanlei, dan datang dalam pembunuhan besar-besaran. Suasana di tempat kejadian seketika menjadi cukup mencekam. Apa yang harus kita takuti ketika 5 tempat suci bergabung? Hancurkan saja larangan itu dan tunggu sampai api ilahi terbang ke langit. Huang Jingyu sedang memegang kipas lipat di tangannya, dan terlihat sangat arogan. Oh, kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak mengambil tindakan sekarang? Li Feibai berkata dengan marah. Hanya 2 orang. Tidak perlu menggunakan kartu truf Mingzongku. Faktanya adalah seperti yang kuharapkan. Lalu Raja Luoying hanya berpura-pura, dan dia bahkan tidak bisa bersaing dengan semi suci. Ekspresi Huang Jingyu tetap tidak berubah dan dia berkata dengan tenang. Jika aku memberitahumu bahwa Raja Luoying adalah roh iblis bermata emas, apakah kamu masih berpikir begitu? Li Fei berkata dengan dingin. Wow, begitu pernyataan ini keluar, langsung menimbulkan gelombang besar. Tidak hanya 5 tanah suci, tetapi juga keluarga suci lainnya di tanah air timur dan beberapa sekte alam suci juga terkejut. Roh iblis bermata emas. Tidak mungkin. Sedikit. Tepat sebelum dia mengambil tindakan, auranya benar-benar berbeda dari aura Xiao Cheng di alam laut roh. Itu sangat menakutkan. Itu sangat mungkin. Tetapi jika itu benar-benar roh iblis bermata emas, bagaimana dia bisa mundur dengan mudah? Ada diskusi tanpa akhir dari semua pihak, dengan pendapat berbeda dan semua orang tampak sangat terkejut. Setiap orang yang hadir adalah Raja Suci dengan visi yang luar biasa. Sangat jelas apa yang dipikirkan oleh roh iblis bermata emas, itu adalah keluarga kerajaan dari silsilah roh iblis, dengan darah bangsawan dan kekuatan yang hampir tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Terlebih lagi, jumlah roh iblis bermata emas sangat sedikit. Begitu muncul, mereka akan mengalir ke sungai darah dan menyebabkan pembantaian yang tak terbayangkan. Roh iblis biasa sudah sangat sulit untuk dihadapi, dan tidak perlu menyebutkan roh iblis bermata perak, sedangkan roh iblis bermata emas, mereka lebih dari sekedar legenda. Wajah orang-orang dari Sekte Ming, Sekte Wanlei, dan Sekte Tianyan juga berubah, dan mereka langsung menjadi tidak percaya. Huang Jingyu terkejut sesaat, lalu mencibir, jika itu benar-benar roh iblis bermata emas, apakah dia masih hidup sekarang? Bisakah dia mundur begitu saja? Dia memandang Lin Yun, jelas tidak percaya bahwa Lin Yun benar-benar bisa mengalahkan roh iblis bermata emas. Tuan Muda Pemakaman Kecantikan, apakah pria itu benar-benar iblis bermata emas? Seseorang dari Gunung Shen Huang bertanya. Lin Yun berkata dengan tenang, jika Anda percaya, itu benar, jika Anda tidak percaya, itu tidak. Aku percaya kamu. Ji Zixi segera berkata. Lin Yun mengangkat matanya dan saling memandang, mata indah Ji Zixi penuh energi, penuh kepercayaan dan sedikit kekaguman. Apa sih gadis ini? Akan aneh rasanya mempercayaimu. Huang Jingyu berkata dengan dingin. Liu Yunlan dan Sage Tiankui tetap diam, bermeditasi secara diam-diam. Pada saat ini, Kaisar Mingzong Suntian tiba-tiba berkata, Tuan Muda Pemakaman Bunga, karena Anda keluar dari lembah dewa jatuh hidup-hidup, maka buah darah dewa ada di tangan Anda. Begitu pernyataan ini keluar, langsung menimbulkan keributan. Ya, saya hampir lupa tentang buah darah dewa. 3 peluang besar di Gurun Tiansu adalah buah darah dewa, harta Raja Api Darah, dan pecahan api ilahi yang menunggu untuk digali.
Lin Yun telah memperoleh buah darah dewa sendiri, dan dia bahkan mungkin mendapatkan petualangan mengejutkan di lembah dewa jatuh. Benar, itu ada di tanganku. Jika kamu punya kemampuan, datang saja dan ambil. Lin Yun bergegas menuju Holy Lord Saintian, alisnya sedikit terangkat, matanya dipenuhi dengan semangat juang yang membara dan jejak niat membunuh yang dingin. Ada Saint Lord Sainti, Saint Lord Wuan, dan Saint Lord Ziying. Dia tidak lupa bahwa ketiga orang suci puncak tingkat 4 ini telah memaksanya ke dalam situasi putus asa. Jika orang-orang ini tidak mencari Lin Yun akan mencarinya. Siapa berani? Sebelum tiga orang suci agung dapat mengambil tindakan, Ji Zixi mengambil langkah maju, memimpin orang-orang dari Gunung Shen Huang ke Lin Yun, dan memandang Huang Jingyu dan yang lainnya dengan mata dingin. Momentum Gunung Shen Huang tidaklah lemah, dalam pertarungan sesungguhnya, meskipun itu berarti menghancurkan lawan, sama sekali tidak akan ada masalah dalam melindungi Lin Yun. Huang Jingyu memandang Ji Zixi yang melindungi Lin Yun, dan memikirkan ketidakpedulian dan pengabaian wanita itu sebelumnya, dia tiba-tiba menjadi sangat marah dan mengejek, Lin Yun, selain berdiri di belakang seorang wanita, apalagi yang kamu punya. Huang Jingyu, aku menyarankanmu untuk mengurus urusanmu sendiri. Fragmen api ilahi ini dipaksakan kepadamu oleh Mingzong. Jika kamu ingin jatuh, Gunung Shen Huang selalu bersamamu. Ji Zixi sedingin es, dengan dingin di matanya. Dia sudah lama tidak bahagia dengan Huang Jingyu. Kedua belah pihak segera menjadi tegang, dan keluarga suci masing-masing serta beberapa sekte juga dengan cepat memihak. Segera, pusat lembah Yanlong dibagi menjadi dua faksi. Formasi dari tiga tanah suci sangat besar, namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa Gunung Shen Huang tidak lemah sama sekali, dan momentumnya tidak kalah sama sekali. Bagaimanapun, jika fragmen api ilahi benar-benar lahir, pasti akan ada pertarungan besar. Bukan ide yang buruk untuk menentukan pemenangnya sekarang, kata Li Feibai, sang musisi, sambil tersenyum sambil mengesampingkan api. Huang Jingyu memelototi orang ini dengan tajam, dengan niat membunuh terlihat jelas di matanya. Maka Raja Luo Ying kemungkinan besar akan kembali, dan Sekte Iblis Bulan Darah tidak akan menyerah. Jika kita melakukannya sekarang, itu hanya akan lebih murah. Lebih baik kamu berhati-hati. Ku Wushuang dari Paviliun Sendao berkata, masalah buah darah dewa telah lama berakhir. Harta surga dan bumi ini dapat digunakan oleh siapa saja, jadi Anda tidak bisa mengambil apapun yang Anda suka, bukan? Ngomong-ngomong tentang yang mana, kalian tiga tempat suci setelah membagi harta Raja Api Darah, kamu belum memberitahu kami apa yang kamu punya, kan? Kata-kata Ku Wushuang sama sekali tidak netral, mereka secara langsung bias terhadap Lin Yun dan Gunung Shen Huang, dan secara moral tidak bersalah. Tuan muda, lupakan saja. Tuanku benar. Tidak perlu menyelesaikan masalah buah darah dewa sekarang. Kita harus fokus pada fragmen api dewa. Liu Yunlan membuka mulutnya dan memberikan nasihat. Holy Lord Tiankui juga berbicara pada saat yang tepat, sekarang kita harus fokus pada pecahan api ilahi. Tanpa Putri Zixi, larangan terakhir ini tidak dapat dilanggar sama sekali. Begitu pernyataan ini keluar, hanya Mingzong dari 5 tanah suci yang masih bersikeras. Wajah Huang Jingyu sedikit berubah, terlihat agak jelek, dan dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, kami akan menunggu sampai kami keluar rumah untuk membuat keputusan akhir. Mingzong tidak akan pernah melepaskan masalah buah darah dewa. Ekspresi Lin Yun tetap tidak berubah, tapi dia mencibir di dalam hatinya, sungguh badut. Kelompok orang ini benar-benar tidak ada habisnya dan tidak tahu malu. Jika bukan karena situasi keseluruhan dan instruksi Su Ziao, pecahan api ilahi tidak boleh diperoleh oleh Sekte Bulan Darah. Lin Yun langsung mengambil tindakan sekarang, dan tidak perlu keluar. Zixi, jangan buru-buru melanggar larangan itu. Bolehkah aku melihatnya dulu? Lin Yun menekankan niat membunuhnya dan berkata pada Ji Zixi. Ji Zixi mengangguk dan berkata, aku ikut denganmu. Keduanya berjalan menuju larangan bersama-sama. Ku Wushuang, anggota Paviliun Shinto, menggerakkan sudut mulutnya, dan setelah berpikir beberapa lama, dia buru-buru mengikutinya. Bab 2245 Phoenix tidak menyembah naga asli. Pusat lembah Yanlong berada tepat di bawah tengkorak Yanlong. Ini adalah reruntuhan yang sangat kuno, tidak terlihat terlalu besar dari kejauhan, tetapi baru setelah Anda benar-benar mengunjunginya barulah Anda menyadari betapa kosongnya tempat itu. Kerangka naga api terlihat sangat dekat, namun Anda hanya bisa merasakan tingginya jika melihat ke atas, hampir 1000 meter, seperti puncak gunung. Reruntuhan itu dipenuhi puing-puing dan dipenuhi dengan udara dingin yang mengerikan, membuatnya tak tertahankan untuk mendekat saja. Dingin sekali.
Li Feibai, yang datang bersamanya, menggumamkan sesuatu dengan lembut. Lin Yun juga merasakan dinginnya ini, dia mendongak dan melihat sebuah batu hitam berdiri di tengah reruntuhan. Tablet batu itu berisi kekuatan Taiyin. Lin Yun merasakan keanehan tablet batu itu sejenak. Itu bukan loh batu, itu es. Itu bongkahan es kuno yang sengaja ditempatkan di sini, kata Ji Zixi dari samping. Setiap kali para dewa jatuh, sulit bagi api ilahi untuk bertahan selamanya, sehingga pecahan api ilahi di sini dapat dilestarikan. Apakah ini ada hubungannya dengan es kuno ini? Kata Lin Yun. Mungkin begitu, jawab lelaki tua berpakaian karung dari Gunung Sen Huang, petapa agung penguasa galaksi. Lin Yun berbalik ke samping dan bertanya, Senior, bagaimana menurutmu? Saint Lord Xinghe berkata sambil tersenyum, Senior, saya tidak berani menganggapnya serius. Omong-omong, Anda adalah keturunan langsung Yao Guang, jadi senioritas Zen Lun Anda mungkin tidak lebih rendah dari saya. Lagi pula, saya tuan dianggap sebagai generasi Yao Guang. Lin Yun menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, Senior, ini hanya lelucon. Anda bukan orang suci biasa. Ini tidak ada hubungannya dengan senioritas, tapi dengan kekuatan. Mata Xinghe Sengjun berbinar, dan dia terlihat cukup puas dengan Lin Yun. Ji Zixi di samping tampak sedikit terkejut, dan kemudian menunjukkan senyuman tipis. Tampaknya tebakan Lin Yun benar, lelaki tua berpakaian karung ini memang sangat misterius dan bukan orang suci biasa. Senior, tolong berhenti bermain teka-teki. Apa pendapatmu tentang pecahan api ilahi ini? Li Feibai, seorang pria yang suka bersenang-senang dengan temperamen yang agak tidak sabar, berkata sambil tersenyum. Lelaki tua berpakaian karung itu berkata dengan tidak ramah, Nak, jangan mengira aku tidak bisa menebak identitasmu hanya karena kamu memakai topeng. Li Feibai tersenyum, dia ingat apa yang dikatakan Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, topeng melindungi pria tetapi tidak melindungi penjahat. Jika Anda mengatakannya, Anda akan menjadi penjahat. Saint Lord Xinghe tertegun, tersenyum dan mengabaikannya, dan memandang Lin Yundao, tempat ini seharusnya sengaja diatur sebelum kematian dewa penguasa pemusnahan, sehingga pecahan api ilahi tidak hanya asli, tetapi juga memiliki tingkat yang tinggi. Kemungkinan diwarisi oleh dewa penguasa nirwana. Naga api ini mungkin adalah hewan peliharaan iblis dewa pemusnahan ketika dia masih hidup. Setelah kematiannya, ia akan berada di sini untuk melindunginya guna mencegah warisan dicuri oleh orang-orang di luar wilayah. Sangat disayangkan naga api telah mati karena usia tua, dan pecahan api ilahi ini masih sulit untuk dilihat. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat kerangka naga api, masih bangga dengan kepalanya, dan berkata dengan lembut, tetapi ia juga telah duduk, dan memang tidak membiarkan suku-suku jahat di luar wilayah itu terkontaminasi oleh api ilahi. Aku akan menepati janjimu dan menepatinya seumur hidupku. Saint Lord Xinghe sedikit terkejut, jelas tidak mengharapkan sudut pandang ini. Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat kerangka naga api yang megah, merasakan rasa hormat. Mewarisi janji raja dan menepatinya seumur hidup. Sebelum saya mati, saya tidak akan pernah membiarkan suku jahat dari luar wilayah mengganggu warisan. Apakah mengubur pria tampan itu terlalu serius? Tidak peduli betapa hebatnya dia dalam hidup, dia hanyalah kerangka sekarang. Ku Wushuang, yang mengikuti, berkata dengan lembut. Mungkin. Lin Yun tersenyum, memandang orang-orang di tempat suci utama dan berkata, bisakah Lin pergi dan memeriksa tablet batu ini dulu? Para tetua dari beberapa tempat suci utama tertegun sejenak, mereka tidak begitu mengerti apa tujuan Lin Yun mengamatinya. Mereka telah melihat loh batu itu berkali-kali, yang terbuat dari bongkahan es dan hanya perlu dicairkan oleh api suci Phoenix. Bahkan jika dia memiliki cara yang luar biasa untuk menguburkan pemuda cantik itu, dia tidak akan bisa langsung menghilangkan api ilahi di depan mata semua orang. Lin Yun tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan tanpa menunggu jawaban mereka, dia tersenyum dan berkata, kalian tidak keberatan, kalau begitu aku pergi. Ji Zixi buru-buru mengikuti, dan ketika yang lain bereaksi, Lin Yun sudah berjalan jauh dengan cepat. Aku ingin melihat trik apa yang dimainkan orang ini. Melihat Ji Zixi mengikutinya, Huang Jingyu hanya bisa menggoyangkan lengan bajunya dengan marah. Li Feibai, pria yang suka bersenang-senang, tersenyum, tetapi tidak maju untuk mengganggunya. Dia hanya tersenyum pada Saint Lord Xinghe dan berkata, Senior, mereka sangat cocok. Pasangan yang sempurna, pasangan yang alami. Orang yang menawan dan ramah tamah adalah makhluk abadi yang terbuang di dunia, dan orang yang mempesona dan cantik adalah yang paling cantik di Kunlun. Bagaimana dia bisa menjadi tidak layak?
Tapi mendengar kata-kata ini, banyak tetua alam suci di Gunung Sen Huang merasakan tekanan darah mereka meningkat. Putri kecil mereka tidak bisa diculik begitu saja. Saint Lord Xinghe juga mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan marah, "Kamu gadis, berhenti bicara." "Hehe, saya benar Pak," kata Li Feibai sambil tersenyum. Saint Lord Xinghe pura-pura tidak mendengar dan hanya berjaga-jaga. Di reruntuhan, Ji Zixi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lin Yun, bagaimana kamu bisa keluar dari lembah para dewa yang jatuh?" Paman Xinghe bahkan mengatakan bahwa itu adalah jedi. Bahkan jika kamu menggunakan artefak suci tertinggi, kamu akan memiliki jalan keluar yang sempit jika kamu melompat turun, apalagi naik. Terbang, tetapi situasinya sangat rumit. Saya tidak dapat membawa Anda turun untuk melihatnya sekarang, jika tidak, Anda akan dengan mudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Lin Yun melihat ke tablet batu dan berkata dengan lembut. "Apakah ada petualangan di dalam?" Mata Ji Zixi berbinar, matanya yang indah dipenuhi rasa ingin tahu. Lin Yun tersenyum dan berkata, "Kiyu atau tidak, tapi aku punya istri." "Pembohong." Ji Zixi tiba-tiba menjadi marah. Lin Yun tersenyum, mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu pikir aku berbohong? Apakah kamu benar-benar punya istri?" Ji Zixi berkata dengan bingung. Lin Yun mengangguk, "Itu benar." Ji Zixi tiba-tiba kehilangan akal sehatnya untuk beberapa saat, dia mengira itu hanya lelucon atau ejekan, tetapi melihat Lin Yun berbicara begitu serius, dia terdiam beberapa saat. Lin Yun tidak memperhatikan ekspresi Ji Zixi, semua matanya tertuju pada loh batu itu gelap dan halus, tanpa debu jatuh di atasnya. Sangat dingin. Lin Yun mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan segera bergidik. Namun saat berikutnya, jantungnya berdebar kencang, dan darah naga di tubuhnya mendidih seperti gunung berapi yang meletus. Dia dengan cepat melihat ke atas, dan pada sudut ini, dia melihat tepat ke tengkorak kerangka naga api. Ledakan. Untuk sesaat, naga api kuno di benaknya tampak benar-benar hidup. Tubuh naga api mati dan jiwanya padam, tetapi rohnya tetap ada selamanya, dan keinginan untuk melindungi akan selalu ada di sini. Orang lain tidak dapat merasakannya, tetapi Lin Yun, yang membawa tubuh Dewa Changlong, merasakannya dengan sangat jelas. "Lin Yun, kamu baik-baik saja." Melihat ini, Ji Zixi segera menjauhkan tangan Lin Yun. Lin Yun kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, saya hanya sedikit melamun. Tablet batu ini mungkin bukan es kuno." Ji Zixi tiba-tiba berkata, "Apa itu?" "Darah naga mungkin adalah darah naga api kuno ini," kata Lin Yundao. "Tetapi bagaimana mungkin darah di hatiku bisa sedingin ini?" Ji Zixi bertanya dengan ragu. Lin Yun melihat reruntuhan ke segala arah dan berkata dengan lembut, "Mungkin rasa dingin ini berasal dari api ilahi nirwana." Hati Ji Zixi tergerak dan dia segera mengerti. Api juga terbagi menjadi yin dan yang, wajar jika api atribut yin mengandung kekuatan energi bulan. "Apa gunanya ini?" Ji Zixi berkedip. "Biarpun kamu tahu itu darah naga, apa yang bisa kamu lakukan? Tidak perlu melelehkannya lalu melepaskan api ilahi." Lin Yun berdiri dan berkata, "Putra Dewa dan Raja Luo Ying barusan adalah orang pertama yang memata-matai berita. Masalah sebenarnya masih ada. Saya hanya ingin melihat apakah ada cara untuk mengatasi masalah di sini." Ji Zixi berkata, "Apakah Raja Luo Ying benar-benar iblis bermata emas?" Lin Yun mengangguk. Saat Ji Zixi mendengar ini, wajahnya perlahan menjadi serius. Jika iblis bermata emas hanya memimpin serangan, apa masalah sebenarnya? Dia awalnya berpikir bahwa selama larangan api ilahi dicabut dan Gunung Sen Huang memiliki kartu asnya, dia akan mampu menangani masalah tidak peduli seberapa besar masalah itu. Sekarang setelah 5 tempat suci telah bergabung, hal itu seharusnya menjadi sangat mudah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dia merasa tidak yakin. Saat pikirannya berputar, Lin Yun mengatupkan kedua tangannya dan menyembah tengkorak naga api di kejauhan. "Orang ini sangat pandai berpura-pura," kata Huang Jingyu dengan nada menghina. "Itu hanya kerangka, apa yang dilakukan orang penguburan ini. Berpura-puralah kamu kecanduan. Setelah lama mengerjakannya, kupikir aku melihat beberapa petunjuk, tapi pada akhirnya, aku hanya memuja tulang naga." Setelah Huang Jingyu berbicara, banyak orang di 3 tempat suci yang tidak puas dengan Lin Yun setuju. Faktanya, bukan hanya mereka, Ku Wushuang dan orang-orang dari Gunung Sen Huang tidak begitu memahami tindakan Lin Yun. Apa yang orang ini lakukan? Li Feibai, pria yang menyenangkan, juga bingung. Dia menyemangati Saint Lord Galaksi di sebelahnya, "Mengapa kamu tidak memberi penghormatan juga?" Saint Lord Xinghe berkata dengan tenang, "Phoenix tidak menyembah naga sejati.
Siapa sangka begitu dia selesai berbicara, Ji Zixi di samping Lin Yun juga sangat rapi dan mulai memujanya dengan tulus. Engah. Li Feibai, yang sedang menonton kesenangan itu, tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak, berkata, ini disebut mengawinkan ayam dan mengikuti ayam, mengawini anjing dan mengikuti anjing. Bahkan burung phoenix pun harus menyembah yang asli. Naga. Sekelompok orang di Gunung Shenhuang sangat marah hingga mereka muntah darah. Jika penguasa suci galaksi tidak menghentikan mereka, mereka akan langsung diusir. Lin Yun di reruntuhan tidak bisa menahan tawa. Ji Zixi terlihat kesepian dan kedinginan, namun sebenarnya dia baru berusia 17 atau 18 tahun dan masih seorang gadis kecil. Penampilannya yang memuja tulang naga api dengan sungguh-sungguh membuatnya terlihat sangat imut, sebuah ekspresi yang jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Lin Yun tersenyum dan berkata, kamu adalah seekor burung phoenix, tetapi kamu juga ingin memuja naga yang asli. Wajah Ji Zixi malu-malu dan dia terlihat lebih manis. Dia berbisik, kamu telah memberiku penghormatan. Kupikir tidak ada salahnya mengikutimu. Kenapa? Aku melakukannya salah. Itu benar. Lin Yun tersenyum dan meninggalkan tempat itu bersamanya. Setelah bersatu kembali dengan semua orang, wajah orang-orang di Gunung Shenhuang semuanya menjadi gelap, dan penguasa suci galaksi juga tidak meninggalkan jejak, memisahkan Ji Zixi dan Lin Yun dalam jarak dekat. Tuan muda pemakaman kecantikan, bisakah Anda melihat petunjuk tentang apa yang akan terjadi? Kata Saint Lord Xinghe. Mendengar hal tersebut, orang-orang dari tempat suci lainnya pun menoleh. Lin Yun menggelengkan kepalanya, tidak. Semua orang tampak kecewa, tapi itu sudah diduga. Mereka telah mengamati reruntuhan ini berkali-kali, dan jika Lin Yun benar-benar melihat petunjuk apapun, mereka, para orang suci yang lebih tua, tidak akan ingin hidup lagi. Kalau begitu jangan buang waktu dan minta putri kecil mengambil tindakan. Huang Jingyu menggosok cincin suci cahaya bulan di jarinya, dan memimpin sekelompok orang dengan kekuatan besar, penuh tekanan. Ji Zixi tampak tidak puas dan melihat ke arah Lin Yun mengangguk, lalu Ji Zixi melihat ke arah Saint Lord Galaxy. Li Feibai melihat ini dan segera berkedip ke arah Saint Lord Xinghe. Artinya jelas sebelum dia berbicara. Apakah kamu melihatnya? Lin Yun harus mengangguk, jadi aku benar. Jika kamu mengawini seekor ayam, ikutilah ayam itu. Jika kamu mengawini seekor anjing, ikutilah anjingnya. Tekanan darah Saint Lord Xinghe melonjak. Jika gadis ini tidak memiliki latar belakang yang kuat, dia benar-benar ingin menghajarnya.